Saya tuh akhirnya mau berontak. Mbak, jangan. Mbak Susi ini bilang, sok kalau kamu nolak saya teriak nih, kamu masa saya biar kamu di amuk masa. Kalau nggak ngeladenin, nanti saya diteriakin dipitnah. Saat adegan begitu saya tuh hampir tergoda karena terpesona lihat wajah kecantikan itu manusiawi. Tetap saya praktekkan. Saya baca yang ilmu dari Maluku itu mantranya. Ketika saya baca mantra itu, seketika mukanya Mbak Susi itu berubah jadi kuntilanak yang gambarannya seperti di terawangan saya tadi. Maaf dasar goblok munafik. Kamu tuh dikasih enak ditawarin gak mau, bilang aja kalau pengen, dalam hati itu kamu seneng. Ya Allah, teman-teman saya itu banyak yang udah sukses jadi karyawan tetap, ada yang jadi orang kantor, sementara saya cuma gini-gini aja jadi saya tuh nangis dalam diri saya tuh, belum bisa nyenengin orang tua saya tuh sedih ya. Demi mudah mendapatkan pasangan hidup, tak jarang para wanita nekat menggunakan susuk pemikat dengan bantuan makhluk goib. Wajah pelaku pun berubah menjadi cantik dan mempesona. Godaan pemakai susuk ini pernah dialami oleh pasien Mas Marcel. Ini dia narsum kita hari ini sudah sampai nih. Mas Marcel. ya ketemu lagi kita ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Marcel sehat ya? Alhamdulillah sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MM, apa kabar? Sobat hari ini mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Selalu didoakan oleh Mang Ai dan tim. Mudah-mudahan sobat rezekinya lancar, usahanya lancar semua ya. Amin. Di depan kita Mas Marcel kembali hadir untuk menyambung kisah-kisahnya yang masih panjang ya. Yang ini setelah pulang dari Maluku dan kembali ke kota Cirebon ya. Iya Dari situ Mas Marcel mendapatkan banyak pelajaran berharga dan ilmu kebatinan ya. Ya, ilmu kebatinan dan juga ilmu dohiriyah seperti pijat, titik totok. Sebelumnya sih belum bisa ya. Sebelumnya belum bisa Oke, satu pertanyaan ini waktu video KKB lagi nih. Iya Katanya KKB itu nggak pernah turun ke laut loh. Ada yang bertanya di komentar. Oh, jadi tapi ini kan Mas Marcel mereka naik ke kapal ya? Betul. KKB-nya ini. Iya. Gimana bisa? Jadi pernah ngobrol sama seseorang warga pribumi itu, ada yang diduga ngasih info ke tentara atau polisi tentang markas KKB. Rupanya KKB itu mungkin ya ngirim telik sandi atau mata-mata dengan cara nyamar jadi warga biasa atau mungkin nelayan. Waktu itu tuh saya nggak tahu daerah mananya, tapi di laut deket sama pulau yang Papua itu tempatnya tuh hutan tuh kelihatan dari sana nih, kita kan lagi operasi itu hutan ada bukit, pas malamnya itu kita disekapnya di situ. Cuman waktu itu kan nggak ada TNI atau polisi tuh Oke, baik. Dia bawa senjata juga kan ya? Dia bawa senjata juga. Nama senjatanya saya nggak paham, cuma saya tahunya bentuknya kayak senapan gitu, kayak bedil. Nah sobat, kita akan segera dengarkan, nonton bersama kisah dari Mas Marcel. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Mas Marcel. Halo sobat malam mencekam senusantara. Buat sobat yang memiliki kisah nyata mistis dan ingin menjadi narasumber, sobat bisa mengirim DM Instagram ke Malam Mencekam Official atau langsung hubungi WhatsApp admin di nomor 08233 929 1177. Tentunya akan ada apresiasi dan merchandise eksklusif dari Malam Mencekam. Mang Ai tunggu sekarang juga ya. Nah, setelah saya dari Tanjung Priok ke Cirebon itu Mang Ai turun di Tol Ciperna. Singkatnya cerita, saya tuh dibantu sama seseorang naik ojek. Udah nyampe rumah itu tuh, saya ketemu sama bapak saya. Bapak saya tuh posisi ada di dalam rumah. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, siapa? Begitu bapak saya buka pintu, ya Allah deh, bapak saya tuh seketika nangis ngeliat saya pulang tuh. Saya meluk balik bapak kan, Pak
Kamu sehat ah? Gimana aja? Nggak ada kabar kamu tuh. Kalau ibu udah nggak ada. Kalau ibu masih ada Mang Ketemu juga kan? Ketemu juga selang 2 harinya. Setelah ketemu kangen sama bapak dulu. Oh pisah, sudah pisah. Pisah Mang dari saya kecil itu. Saya tuh ke bapak saya tuh nyadarin gini Mang ya Allah. Teman-teman saya tuh banyak yang udah sukses. Jadi karyawan tetap, ada yang jadi orang kantor. Sementara saya cuma gini-gini aja Mang Jadi saya tuh nangis dalam diri saya tuh belum bisa nyenengin orang tua Mang Saya tuh sedih ya. jadi Mang setelah ngobrol sama bapak saya bilang ya udah, yang penting mah kamu selamat, udah nyampe di rumah. Gimana selama di sana tuh enak enggak? Nah, saya masih tutupin Mang enggak saya ceritakan. Bapak saya taunya cuman saya kerja di kapal aja. Terus saya ceritain ke bapak, di sana enak Pak. Caranya mancing, cumi, tarikannya banyak. Di situ bawa uang berapa tuh? Waktu itu bawa uang 12 juta Mang Banyak ya? Banyak juga. Dari siapa aja tuh? Itu dapat dari warga Flores waktu ngasih iuran. Untuk saya itu bisa bertahan hidup kan buat sanggup perbekalan. Belum waktu di Dobo itu sama Bapak Ustadz yang ada di Masjid Nurul Haq itu ngadain iuran buat saya perbekalan pulang nyampe ke Cirebon. Yang sebagian gaji saya waktu kerja di rumah makan sama waktu megang kebun. Setelah itu Mang saya ketemu sama ibu saya tuh. Ibu saya kan asli orang. Nah, datang ke desa saya. Ketemu sama ibu saya tuh. Ibu saya nangis juga Mang ketika ketemu saya tuh. Kalau saya manggilnya mama, kalau ibu saya manggil ke saya tuh dede, karena saya anak bungsu Mang anak kedua. Saya dipeluk sama ibu saya tuh Mang Ibu saya tuh nangis Mang di situ. Penuh menyesali waktu dari kecil mungkin saya jauh sama ibu saya kan pasca bercerai. Saya juga nggak kuat Mang waktu itu, penuh haru aja rasanya. Ibu saya itu. Cuman saya tuh nyeselnya tuh Mang belum jadi anak yang diinginkan orang tua tuh, bikin bangga. Saya belum bisa untuk banggain orang tua saya. Saya masih nangis aja itu Mang Makanya saya tuh berpikir untuk merantau ke kapal. Awal mulanya karena itu, pikiran ke situ. Ngobrol sama ibu saya, Dek, gimana Tong selama di sana? Lama, setahun lebih deh, nggak ada kabar. Maaf mah kalau nggak ngabarin, soalnya di sana sibuk aja, sinyalnya susah. Ya paling kalau telepon itu nyandar sih ada, tapi teleponnya kan rusak di tengah laut. HP-nya jadi disimpan di tas aja. Tasnya mana? Waduh, waktu itu saya ditanya Mang tasnya mana? Saya bilang ditinggal di sana, masih saya tutupin Mang Ketika saya itu ngobrol sama ibu saya setelah temu kangen, ibu saya itu mengadakan acara yuk kita makan bareng di rumah. Ada bapak saya juga itu gabung. Di situ saya ngerasain ini yang saya inginkan dari dulu, dari saya kecil. Ibu sama bapak itu pisah dari saya umur 6 bulan Mang ya entah apa masalahnya. Ini yang saya mau. Selama ini tuh saya ngelihat anak-anak senang sama orang tuanya yang komplit. Sekarang pun saya merasakannya walau hanya sebentar. Setelah acara makan-makan itu selesai Mang bubar lah karena masing-masing ada kesibukan. Dek, mama permisi pulang ya Tong. Nanti kalau udah dari sini ada waktu kapan ke rumah mama. Akhirnya pulang ibu saya itu Mang Yang masih ada bapak saya sama saya. Sel, kakak kamu bentar lagi pulang. Itu, oh iya Pak. Nah, saya punya kakak namanya Mas Dika Mang Mas Dika itu udah 10 tahun ikut di kapal dari tahun 2013. Kebetulan kan kakak saya belum pulang Mang waktu itu baru berlayar udah 3 bulan. 2 minggu lagi kakak mau pulang. Pas kebetulan itu Mas Dika ada sinyal lagi nyandar katanya di Pulau Seputih. Video call sama kakak saya tuh.
Weh, kamu udah pulang, je. Tapi kalau sama kakak itu kan kita seperti sama temen gitu ya, kalau ngobrol nggak seperti kakak adik. 2 minggu lagi pulang, je. Tunggu ya. Saya itu terinspirasi dari kakak saya. Selama dia ikut ke kapal itu selalu bawa hasil. Uang yang banyak, bisa beli motor, speaker aktif, jaket bagus, dan juga celana bagus. Segala-gala yang bersifat gaya itu Saya kan ngerasa terinspirasi. Masa cuma gini-gini aja saya juga mau bangkit Awalnya kakak saya itu pernah ngelarang. Kalau bisa mah kamu jangan ikut kapal, nggak usah ke laut. Tungguin bapak di sini. Cukup yang ngelaut saya aja sebagai anak pertama. Kalau saya mati di laut masih ada gantinya kamu. Tapi kalau dua-duanya mati di laut semua, orang tua udah gak punya anak lagi. Kakak saya kan bahasanya tuh begitu ya bahasa pelaut kan. Apabila kamu bertanya kapan aku berangkat, itu masih bisa aku jawab. Tapi apabila kamu tanya kapan aku pulang, itu tidak bisa aku jawab. Sebab tiap langkah-langkah pelaut itu adalah maut. Itu motifnya pelaut Saya itu akhirnya selesai video call sama kakak saya tuh. Nggak kerasa itu 2 jam karena saking lamanya nggak ketemu. Habis itu saya keluar rumah. Saya tuh mau jalan-jalan keliling kampung dengan jalan kaki. Soalnya sekian lama saya nih walaupun setahun lebih rasanya kayak puluhan tahun nggak pulang Saya keliling di itu pangling semua banyak perubahan. Tahu-tahu temen itu udah pada punya anak, nggak tahu kan kapan nikahnya. Tahu-tahu yang kebun kosong itu jadi rumah. Tahu-tahu ada yang pindah ya, saya nggak tahu kapan pindahnya. Bahkan ada juga sebagian yang meninggal dunia, saya nggak tahu kabarnya Teman baik saya tuh. Setelah itu saya ketemu sama teman saya, teman waktu SD, namanya si Abid. Woi, Sel, kan panggilan CS tuh Oh iya. Apa kabar? Salaman itu kamu tuh lama gak ketemu. Ada kamu setahun tuh lebih. Kemana aja baru kelihatan. Panjang bro ceritanya. Banyak yang gak bisa saya ceritain. Iya cerita gimana? Ya kita ngobrol-ngobrol. Udah ke rumah saya aja yuk. Kita minum es gudai. Yuk. Lama gak ketemu kan. Akhirnya saya tuh nurut ajakan teman saya. Saya ceritain ke teman saya dari awal sampai akhir. Ya saya ceritain tuh waktu kapal nyandar di Papua, apesnya saya sama orang KKB, ditambah lagi di Flores Timur sampai ke Maluku. Setelah dari Maluku kita ke Tanjung Priuk, naik kapal Pel 50, nyampe Cirebon itu di Tol Ciperna. Teman saya tuh yang pendengar setia mengiyakan cerita saya. Hebat bener pengalamannya Ira Kita kalah jauh sama Ira. Itu kalau bahasa Cirebon yang artinya saya kagum pengalaman kamu. Saya aja kalah jauh pengalamannya gak nyampe situ. Setiap orang punya pengalaman yang berbeda bro. Gitu. Gak semua orang pengalamannya itu pahit manis itu ada semua. Saya bilang. Karena dari cerita itu teman saya itu mempromosikan pijat saya. Sebab saya cerita sih. Ketika ditanya tuh. Kamu dapat ilmu apa waktu di Pulau Enu sampai 43 hari tuh? Gini bro, dohirnya aja nih. Karena pikiran teman saya itu logis nggak ngerti yang goib-goib, nggak percayaan. Saya tutupin. Ya saya jelasin. Titik totok urut, pijat, refleksi. Contohnya kayak apa? Kalau orang jatuh dari motor. Atau kekilir kakinya. Emang kamu bisa? Bisa, alhamdulillah saya udah nekunin itu. Coba nih nomor kamu mana? Saya mau hubungin teman saya. Kebetulan dia ada kecelakaan kemarin jatuh dari motor. Ya Allah, ana maning baik kecelakaan. Akhirnya kan ditelepon tuh temennya. Teman saya tuh temennya si Abid ini. Datang itu tuh. Dia asli orang Perum. Setelah datang kita salaman ngobrol. Perkenalan nama, basa-basi dulu. Ini Mas Acel ya, katanya pinter urut. Acel itu nama panggilan saya kecil Kalau di desa semua orang terkenalnya nama saya Acel. Kalau aslinya kan namanya Marcel. Mas gini saya tuh kemarin jatuh dari motor, bisa diobatin gak? Tapi di rumah aja lah. Kalau di rumah Mas Acelnya nanti saya bingung. Pulang laginya gak enak, kagok. Ya udah gak apa-apa.
Waktu itu tuh saya belum ada motor Mang masih pinjem motornya kakak sama bapak. Jadi saya dijemput dari rumah saya tuh sama, namanya saya sebutin Mas Wahyu, orang Perum itu. Mas Wahyu jemput saya besoknya sekitar jam 8 malam. Mijet lah Mang waktu itu tuh di rumahnya Mas Wahyu. Mas Wahyu bilang, Sel, kebukti seketika itu sakitnya hilang. Masa iya sih Mas? Yang bener. Iya aja. Saya bilang alhamdulillah. Itu yang menyembuhkan Allah. Saya mah cuma perantara. Allah mengizinkan lewat saya. Iya bagus deh pijatannya. Wah bisa saya promosiin nih. Sel, gini saya mau tanya tapi nggak enak sama Mas Marcel nih. Nah, terus kan saya nanya lagi Mang mau nanya apa? Nggak apa-apa. Gini Mas, saya itu tahu kalau Mas Marcel itu kan aslinya punya kemampuan supranatural. Mas maaf saya mau konsultasi. Saya tuh ceritanya punya istri 2. Maaf nih Mang sebelumnya bukan menceritakan tentang rumah tangga orang. Di sini saya hanya menceritakan apa adanya. Kok bisa begitu? Awalnya gimana Mas? Ya saya tuh hilaf Mas. Sekarang saya udah sadar. Udah minta maaf ke istri saya yang pertama. Saya tuh ada rencana mau ngelepasin istri kedua itu, dalam arti menceraikan. Dan saya mau kembali lagi ke istri pertama. Kenapa gitu? Baru nyadar sekarang. Saya lihatnya anak Mas, kasihan. Bisa bantu nggak? Mas kalau saya ditanya bisa bantu apa enggak, saya nggak bisa jamin. Karena Mas minta tolong ke saya minta tolong lagi ke Allah ya. Intinya harus yakin sama Allah. Terus gini Mas, yang kedua nih. Istri kedua saya kan masih ada keturunan orang paranormal. Supranaturalnya tuh hebat, terkenal, keluarga orang pinter itu Mang Itu tuh ternyata punya jimat susuk kuntilanak, kata Mas Wahyu. Saya tanya lagi, Mas Wahyu tahu dari mana? Jangan asal bicara. Orang saya tahu sendiri kok. Dia waktu itu naruhin kantil sama kayak batu kristal 1, kopi pahit sama kalung bunga pengantin. Itu dikalungkan ke foto saya yang dipajang di bupet kamarnya. Oh gitu Mas. Coba Mas Marcel terawangin. Bener apa enggak itu jimatnya berbahaya. Jadi baru curiga. Baru curiga. Terus istri Mas Wahyu yang pertama ini diteror kuntilanak Mang Nanya ke pamannya, kebetulan pamannya Ustadz. Di Terawang ternyata kuntilanak kiriman dari istri keduanya Mas Wahyu. Maaf Mang bukan saya menonjolkan. Saya itu coba mempraktekkan ilmu yang saya dapat dari Pulau Enu, Pulau Dobo sama Flores itu. Yang saya pakai nih yang meditasi dari Pulau Enu. Saya begini Mang langsung di pandangan situ melihat kuntilanak, mukanya burak Mang matanya menyala-nyala. Tapi suaranya dia tertawa ngikik. Kik. Habis itu saya kaget Mang Mas Wahyu ini nanya, Mas kenapa kaget begitu? Bener Mas, yang Mas cerita itu bukan isu, bukan hoax. Apa yang Mas lihat? Kuntilanak, mukanya burak. Itu ternyata kuntilanaknya dari gunung jenisnya. Oh emang kuntilanak tuh ada jenis-jenisnya tak Mas? Ada yang dari rumah kosong, ada yang dari hutan, ada yang dari gunung, yang dari pantai juga ada. Tapi yang berbahaya ini awas, jin yang dari lautan, yang dari pantai. Itu makanya kan ada level-levelnya Mang aslinya kuntilanak tuh. Setelah itu saya jawab ke Mas Wahyunya, Mas maaf kalau Mas minta tolong ke saya tentang hal begini, insya Allah saya mau bantu. Itu pun atas izin Allah. Tapi mohon maaf nih sebelumnya. Apa Mas? Ini kan masalah rumah tangga. Saya nggak enak urusan pribadi. Udah nggak apa-apa kan saya yang minta tolong. Gini Mas Marcel, ketemu juga sama istri saya ya, kita ngobrol biar sama-sama tahu nih. Ya udah mangga. Akhirnya besoknya itu besoknya lagi saya ditemukan sama istrinya Mas Wahyu ini. Sebut saja namanya Mbak Risti Mang Itu ngobrol lah, kita musyawarah, konsultasi Mbak Risti sama Mas Wahyu ini. Ternyata Mbak Risti tuh dikirim makhluk untuk diteror supaya stres atau gila. Mbak Risti menceritakan ke saya, Mas Marcel, saya tuh aneh. Beberapa hari ini nggak tahu, barangkali saya tuh halusinasi atau hayalan saya aja. Saya tuh ngeliat kuntilanak Mas. Yang bener Mbak, saya kan masih nanggepinnya gitu Mang
Mas Marcel bener aja. Di mana kuntilanaknya? Kadang di kamar mandi, kadang di dapur kalau saya lagi masak. Nah, diceritain kan, lagi bikin nasi goreng tuh Mas. Itu saya lihat di kaca bupet naruh garam, pecin supaya nggak kena tikus kan ada ini bupet kaca. Ngelihat dari kaca bupet tuh ada perempuan berdiri Mas, mukanya burak. Gitu. Saya lihat dari samping aja, nggak vulgar. Ketika saya lihat dari kaca itu ada, saya nengok nggak ada. Nah, tiba-tiba listriknya mati. Tapi saya kan pakai lampu matahari waktu itu tuh. Ya lampu itu mati semua dari listriknya, tapi yang ini tetap nyala. Itu kelihatan Mas di pojok dapur sebelah kiri. Kuntilanak itu berdiri mukanya burak. Seketika itu saya jerit. Terus saya langsung telepon suami saya untuk pulang. Oh gitu. Udah Mbak, jelas ceritanya. Akhirnya musyawarah nih, begini Mang hasilnya. Kalau begitu Mas Marcel nih saya ketemuin ya ke rumah istri kedua saya. Tapi di situ nanti Mas Marcel tonjolin sebagai tukang pijat aja. Kebetulan istri kedua saya juga senang dipijat. Mas, ya nggak enak ya. Saya laki-laki itunya perempuan. Masa saya mijet-mijet perempuan sih Mas? Ya nggak apa-apa kan nanti ada saya. Saya yang nemenin. Oh gitu. Tapi tolong tungguin ya kalau nanti mijat. Jangan ditinggal. Siap Mas Marcel. Akhirnya 2 hari kemudian nih Mang saya itu datang sama Mas Wahyu ke rumah istri keduanya. Nah itu maaf Mang sebut aja namanya Susi. Itu Mbak Susi ramah orangnya Mang ketika ketemu. Oh namanya Mas Marcel ya, silakan masuk. Mas mau minum apa? Nah itu saya jawab apa aja Mbak sedikasihnya. Ya udah saya bikinin es teh manis ya, kan capek nih habis perjalanan. Boleh tuh. Setelah dibikinin es teh manis Mang pertama kok ini teh rasanya beda. Lebih dominan nyengat bau melati. Tapi ya udah Mang saya baca doa aja. Bismillahirrahmanirrahim sama tarik napas kan. Ingat waktu pengalaman saya sih minum nggak dirasa Mang itu tuh tahan napas sambil saya telan supaya nggak ngefek. Barangkali memang minuman ini ada sesuatu isi ilmu magicnya. Setelah minum itu udah siap Mbak. Oh siap, yuk dipijat. Aduh mohon maaf ya Mbak kalau saya nanti megang-megang. Udah nggak apa-apa, kan saya nyuruhnya pijat. Oke. Dipijat lah Mang Waktu itu bagian betis sama paha aja yang sakit. Setelah itu pijat selesai, Mas Wahyu ini bilang ke saya, Sel tinggal dulu ya, sok kamu ngobrol sama mbaknya. Barangkali mbak mau nanya-nanya apa. Janjinya mau ditemenin. Tapi Mas Wahyu itu dia malah ninggalin saya. Bilangnya mau jemput anaknya yang ada di rumah mertuanya. Kalau udah jam 9 malam nanti dijemput Mang bawa ke rumah istri pertamanya. Saya jadi berdua kan di rumah Mbak Susi itu. Cuman saya ngerti pintunya jangan ditutup. Biar kalau ada orang tuh kita nggak ngerasa nggak enakan. Ngobrol. Awalnya konsultasi biasa Mang Mbak Susi tuh. Tentang peredaran darah, urat, sendi, sama jamu-jamu herbal gitu kan. Pas nyerempetnya kok lebih dominan nanya tentang pribadi. Mas Marcel umur berapa? Saya jawab karena waktu itu 2021 saya itu umurnya 23 tahun Mang 23 tahun Mbak. Oh masih muda ya aja. Udah nikah apa belum? Waduh kalau nikah sih masih jauh Mbak. Saya masih terlalu bocah kalau buat nikah sih. Selalu nanya pribadi Mang Udah punya calon belum? Ya saya jawab belum karena kenyataannya saya belum dekat sama siapa-siapa. Terus rencana nikahnya umur berapa? Maunya sih 27 Mbak. Puas-puasin sendiri dulu, masih senang main. Setelah itu, maaf nih Mang bukan mengada-ngada. Mbak Susi itu bilang, terus terang aja kalau nanti suami saya sok aja pengen balik ke istri pertamanya nggak apa-apa, nggak saya larang. Tapi Mas Marcel yang gantiin ya. Wah, Mbak bercanda jangan kayak gitu saya jadi nggak enak nih. Maaf aja jangan. Nggak serius.
Umur berapa Mbak Susi ini? Mbak Susi tuh bedanya sama saya 7 tahun Mang Tadi dia 30 tahun, saya ini umur 23. Saya diomong gitu kan otomatis saya jadi nggak enak tuh Mang Mbak Susi itu ya saya masih pikir bercandaan, karena dia kalau bercanda kan asal ngomong orangnya kan tanpa segan-segan saking asiknya. Setelah itu saya tuh selama ini nahan Mang mau ke toilet tapi malu ngomongnya. Yang alhamdulillah Mbak Susi bilang, "Sel, sebentar ya aku tinggal dulu." "Oh iya ya Mbak, Mbak sekalian maaf aku numpang ke toilet nih." "Oh ya nggak apa-apa, tahu nggak? Tuh nanti lurus aja lewat pintu kamar aku, kamu belok kiri di situ ada pintu, buka." "Ya Mbak, makasih." Saya ke toilet lah Mang waktu itu. Pintu kamarnya Mbak Susi itu nggak ditutup Mang kebuka. Mbak Susi itu masuk kamar, dia berdandan, ganti pakaian. Celana tidur yang dari bahan satin sama baju yang sesetel itu. Rambutnya dilurusin rapih sekali. Kan kode etik Mang kalau kita jalan nggak boleh ngeliat kamar kan. Saya buang muka, Mbak Susi itu manggil saya, "Sel, tahu nggak toiletnya?" Otomatis kan saya ngeliat, "Tahu Mbak, itu sebelah sana kan." Nah saat itulah Mang saya itu ngeliat wajahnya itu seperti peri cantik Mang bukan Mbak Susi yang wajahnya saya lihat tadi. Saya ngelihat dari wajahnya itu glowing, ada energi bening, cantik sekali Mang Hai. Saya tuh sempat terpesona, tapi saya ingat kata bapak adat yang waktu di Maluku. Hawa nafsu ketertarikan dengan lawan jenis memang manusiawi, tapi itu akan meredupkan energi positif. Langsung saya alihkan pandangan. Saya itu lebih fokus ke belet Mang mau buang air kecil ke toilet. Setelah buang air di toilet, saya kan ngelewatin pintu kamar itu lagi Mang belum ditutup juga. Nah Mbak Susi itu manggil saya, tangan saya langsung ditarik suruh masuk ke kamarnya. "Sel, sini, coba bisa lihat nggak aku punya pegangan apa?" "Loh, maaf Mbak, kok tiba-tiba pertanyaannya begini? Berarti Mbak tahu dong kalau aku punya kemampuan supranatural." "Tahu lah, aku pertama salaman sama kamu aja tangannya beda kok, energi kamu kenceng." "Mbak, jangan berlebihan bicaranya, saya ngerasa nggak punya apa-apa. Aku tuh nggak suka kalau kamu ngomong kayak gitu, jujur aja." "Iya Mbak." Ya saya kan akhirnya mengiyakan omongan dia tuh Mang "Duduk Mas di sini." Dia nunjuk begini. Ya itu ranjang Mang ranjang tempat tidur. Saya tuh duduk di sebelah. "Mas, satu lagi maaf sih, lehernya masih sakit. Jadi kan Mbak nanti maaf nunggu Mas Wahyu aja lah pijetnya." "Ya udah nggak usah, sebentar aja, sebentar sih. Ayo, Wahyu mah masih lama aja. Itu mah biasa, kalau ngomong sebentar tuh datangnya suka lama." "Ya tapi nggak enak nih sayanya, ini kamarnya Mbak istri orang, kan aku yang nyuruh, ayo." Nah begitu saya mijet tuh Mang di situ ada keanehan tapi nyata, pintu itu tutup sendiri Mang seperti ada orang yang banting pintu. Saya kan seketika itu pijatnya saya berhentiin, mau saya buka pintunya, ternyata kekunci Mang nggak bisa dibuka. "Mbak, ini gimana Mbak?" "Udah tenang aja, Sel, ayo nih." "Ya maaf Mang ini cerita nggak mengada-ngada. Saya itu heran, kok seorang perempuan apalagi istri orang ngajak begitu lebih duluan." Nah ini nih yang saya ceritakan nih, rumah pribadi dari istri keduanya, punya dia sendiri. Hasil dia TKW, berapa tahun berapa kali berangkat. Saya tuh akhirnya Mang mau berontak. "Mbak, jangan. Mbak Susi ini bilang, sok kalau kamu nolak saya teriak nih, kamu saya biar kamu di amuk masa." Jadi kan saya takut Mang duh gimana ya ngeladenin nanti sama Mas Wahyu, gimana kalau nggak ngeladenin nanti saya diteriakin Mang dipitnah. Logika saya tuh nggak percaya, nggak mungkin seorang wanita ngajak duluan tuh apalagi istri orang, kecuali ya maaf perempuan nakal kan. Saya mikirnya logika. Ternyata saat adegan begitu Mang saya tuh hampir tergoda karena terpesona lihat wajah kecantikan itu manusiawi. Tetap saya praktekkan. Saya baca Mang yang ilmu dari Maluku itu, mantranya. Ketika saya baca mantra itu, seketika mukanya Mbak Susi itu berubah jadi kuntilanak yang gambarannya seperti di terawangan saya tadi.
waktu saya pertemuan pertama ngobrol sama Mas Wahyu. Saya seketika itu langsung kaget refleks. Saya dorong Mbak Susi itu sampai jatuh tapi keranjang Mang. Saya dorong, alhamdulillah saking sasaknya saya gelagapan. Pintu itu bisa kebuka Mang. Di situ saya keluar. Nah saat itu Mbak Susi tuh marah ke saya tuh. Maaf Mang, dasar goblok munafik. Kamu tuh dikasih enak ditawarin gak mau. Bilang aja kalau pengen, dalam hati itu kamu seneng. Mbak, kalau seneng ya saya seneng lihat Mbak cantik, manusiawi aja. Tapi saya gak bilang Mang, gak saya bilang ternyata Mbak tuh kuntilanak, dalamnya kodamnya enggak. Saya masih gak tonjolin itu. Ya saya tuh kaget refleks lihat bentuk kuntilanak ada di tubuh Mbak Susi. Saya dorong kan Mbak Susinya. Saya nonjolinnya tuh seakan saya berontak, nggak mau ngeladenin karena nggak enak sama Mas Wahyunya. Nanti kasusnya hukum Mang bisa dilaporin. Terus saya tuh dimarahin sama Mbak Susi tuh. Kalau pengen tuh iya aja Mas, nggak usah pura-pura begitu. Sekarang gini Mbak, saya nggak mikir jauh nih akhirat apa itu. Saya mikir logika, kalau Mas Wahyu tahu gimana, kalau digerebek warga gimana, udah itu aja. Setelah itu Mas Wahyu datang Mang wah saya gemeteran nih. Takutnya Mbak Susinya mengada-ngada lapor ke Mas Wahyu kalau saya mau digituin sama Marcel. Ternyata Mbak Susi itu tahu. Pura-pura nggak ada apa-apa Mang bisa sandiwara. Mas Wahyu buka pintu. Assalamualaikum. Maaf ya Mas Marcel. Tadi kelamaan. Udah nggak apa-apa, santai aja Mas. Nih martabak. Ternyata beli martabak dulu katanya Mang setelah dari rumah mertuanya tuh. Habis itu ngobrol ke istrinya Mas Wahyu nanya. Gimana? Yang dipijatnya enak apa enggak? Enak deh. Pijatannya tuh enteng semua deh. Enteng semua. Tadi kan katanya betis sama paha. Kok nunjuknya ke ini? Nah jujur saya gemeteran sama Mbak Susi saling lirik Mang Rupanya Mas Wahyu curiga kan kenapa saling lirik. Akhirnya Mas Wahyu tuh orang yang peka. Bisa ngebaca ini ada yang gak beres. Udah langsung itu pamit pulang. Ayo Mas, ada satu lagi nih. Nanti lihat-lihat ya. Saya punya teman saya baru buka usaha warung makan. Oke, Mas Marcel nggak ada kesibukan kan? Nggak ada. Yuk. Akhirnya saya salaman sama Mbak Susi kan, pamit pulang tuh Mang Mas Wahyu itu ketika di warung temannya Mas Wahyu, itu namanya Mas Agus. Ngobrol, Sel, maaf kalau itu saya tinggal tuh sengaja. Kenapa Mas sengajanya? Jadi gini, saya tuh mau minta tolong ke Mas Marcel ya. Mas Marcel kan masih bujangan, kira-kira siap nggak kalau saya ceraiin istri kedua saya itu nerima kalau udah ada gantinya, punya temen yang masih perjaka nggak buat aku. Nah itu supaya apa Mas, kok harus begitu? Berarti suka berondong nih? Bukan, itu syarat dari jimat susu kuntilanak nih. Oh begitu Mas? Iya, jimat susu kuntilanak ini kalau perempuan yang pakai susu kuntilanak memang rata-rata pasti misi dari ilmu itu ngerebut suami orang. Tapi kalau ada perempuan yang ngerebut suami orang belum tentu dia punya susuk jimat kuntilanak. Bedanya di situ. Oh gitu ya Mas, saya baru tahu nih. Iya, jadi saya minta tolong ke Mas Marcel supaya saya itu bisa lepas dari istri kedua, bisa balik lagi. Soalnya saya udah waras Mas. Saya udah nyadarin, nyesel saya tuh bermain api awalnya. Ya Mas Wahyu tuh gimana, nyesel kan belakangan, makanya mikir-mikir waktu itu. Udah terlanjur ngelibatinnya saya. Udah nggak apa-apa lah kalau saya ceraiin dia nerima, nggak marah tuh. Kecuali saya ceraiin gitu aja dia belum ada gantinya, dia bisa neror saya sama istri saya nanti. Insya Allah nggak Mas. Mas Marcel mau kan kalau gantiin posisi saya buat dia? Ya nggak mau Mas, belum pengen nikah, saya masih senang bujangan dulu. Lagi pula kan Mbak Susi ini jauh usianya sama saya. Sama kakak saya juga lebih tua Mbak Susi. Oh gitu, ya udah. Setelah kejadian itu Mang saya dipanggil lagi 3 minggunya sama Mbak Susi. Mas Marcel, ini nomor saya Mbak Susi. Oh ya, maaf Mbak, nomornya belum saya save. Aduh, gimana sih Mas? Mas bisa ke rumah nggak? Ya bisa sih, tapi saya harus sama Mas Wahyunya. Udah Mas Wahyu udah saya kontak, nanti saya jemput.
kata Mas Wahyunya kalau Mas Marcel mau. Akhirnya dijemput tuh Mang saya tuh sama Mas Wahyu, kita ke rumah Mbak Susi. Datang tuh Mang setelah kita salaman biasa basa-basi, bahas pijat. Kemarin tuh enak Mas pijatannya, ini tuh sekalian lah saya mau dipijat lagi yang kedua kali. Oh iya Mas, makan dulu ya, aku udah masak nih buat Mas Marcel. Lah dalam hati, kenapa masak nggak buat Mas Wahyu Mang Kan yang jadi suaminya itu kan Mas Wahyu, harusnya Mas Wahyu dulu kan yang diutamain. Saya lihat Mbak Susi nih ngambilin makan, yang diduluin saya dulu. Minuman, ya saya dulu. Nah tapi caranya Mang saya punya ide. Makanannya saya geser lagi ke Mas Wahyu, minumannya saya geser lagi ke Mas Wahyu. Mas Wahyu itu nolak. Kamu dulu aja, kamu dulu. Ada apa ini Mas Wahyu ini, seakan ada kerjasama sama Mbak Susi tuh. Saya curiganya di situ. Akhirnya Mang saya makan itu ada ikan yang diacar kuning, ikan mujair sama urap. Itu di urapnya Mang banyak kantilnya. Kantil melulu waktu saya mau makan tuh. Kantilnya saya pinggirin. Saya makan tuh daun singkongnya aja, kacang panjang sama toge. Setelah makan selesai, saya mau buang kantil itu yang gak saya makan ke tempat sampah. Saya tuh dicegah Mang spontan itu tuh. Mas jangan dibuang di situ. Ya ini kan gak kemakan Mbak. Udah taruh aja. Jangan Mbak. Ininya buang ke tempat sampah, piringnya saya cuci. Udah gak apa-apa Mas. Tapi bilang gak apa-apanya tuh kayak ketakutan sekali kalau kantil itu sampai menyentuh ke tempat sampah. Di situ saya pancing Mang saya turutin aja. Mbak maaf ya kalau bekas makan saya Mbak yang nyuciin. Maaf sekali lagi. Ini saya taruh di sini ya Mbak karena permintaan Mbak nih. Saya duduk dulu di ruangan setelah menikmati kenyang sama enak tuh minum es yang ada lemonnya itu, es lemon tea. Saya ngedenger tuh Mang Mbak Susi tuh kayak ngamalin mantra. Itu ya mirip-mirip sih. Mungkin ya kalau nggak salah itu lagu Lingsir Wengi. Saya dengar jelas dia ngucap lagu Lingsir Wengi. Lingsir Wengi ini dalam kepercayaan adat Jawa bisa memanggil kuntilanak ataupun mengusir kuntilanak juga. Yang artinya tengah malam. Itu saya intip tuh Mang sesekali saya berani kepo. Saya berani lancang kalau ada urusan yang janggal masalah mistis. Karena dari nyanyian yang Mbak Susi nyanyikan itu, saya merasakan energi yang negatif, nggak enak Mang merinding saya tuh. Saya intip, ternyata Mbak Susi lagi baca tembang Jawa sambil menyisirkan rambutnya. Saya lihat lagi Mang ada foto Mas Wahyu yang dikalungin kembang pengantin sama kantilnya. Tapi seketika itu dari belakang Mang saya ditepuk rambutnya tuh, pok. Saya tengok, saya pikirnya Mas Wahyu nih. Nggak ada Mas Wahyu Mang Ternyata Mas Wahyu lagi beli rokok di warung. Saya tengok balik cari tahu mana tadi. Mas Wahyu kayak si ngumpet nih. Coba saya ke gudang tuh Mang dari dapur belok kiri ada toilet. Kalau lurus lagi ke belakang sebelah kanan itu gudang. Masa iya sih Mas Wahyu bercanda gini, maksudnya apa? Pas saya tengok di gudang itu, ya kuntilanak itu Mang Kuntilanak itu adanya di gudang tempatnya. Saya ngeliat kuntilanak itu melototin saya, matanya penuh marah, merah gitu. Dia marah sekali seakan benci. Saya langsung pakai meditasi gitu. Di situ supaya melawan energi negatif yang disembarkan oleh kuntilanak itu. Ternyata kuntilanak itu bermunculan lagi Mang tidak satu, jumlahnya berpasukan. Karena saya nih dilema, kalau saya ladenin di sini rumah orang sama Mbak Susi saya dikiranya pengacau. Kalau nggak diladenin lagi ngobrol nanti saya diserang ini. Jadi di situ saya ingat ritual disempurnakan dengan kecerdasan. Saya pakai kecerdasan ngobrol tapi lewat main pernapasan layaknya orang rokok. Gitu. Alhamdulillah kuntilanak itu rupanya ngertiin Mang tidak saat di situ ngajakin ributnya, hilang semua. Setelah itu saya cepat-cepat pulang, salaman sama Mbak Susi itu pamit. Mas, kok buru-buru sekali? Ya Mbak, saya mau langsung nih, ini orangnya nelpon katanya ditunggu mau minta pijet. Akhirnya saya pulang tuh Mang sama Mas Wahyu. Ayo Mas, yuk. Nah setelah itu kan saya pulang tuh dari rumah Mbak Susi sampai jam 2 malam diantar oleh Mas Wahyu.
Saya biasa nih Mang saya amalin itu sediain ember besar, saya mandi, bilasan badannya taruh di ember besar, saya buang ke jalan, keluar rumah. Itu supaya energi negatif yang kita itu dari mana-mana nggak ikut ke dalam rumah Mang Jadi ketika saya selesai siram, itu saya ngelihat kuntilanak yang tadi saya lihat itu ngintil, ngikutin sampai ke rumah saya. Pas mau lewatin air siraman, dia kepental Mang seolah-olah itu ada pagar gaibnya. Di situ saya ngelihat, oh ternyata hasilnya ini bener-bener nyata. Terus saya masuk ke dalam rumah mau tidur Mang udah ngantuk juga kan. Saya buka kamar, tidurlah Mang tapi di situ saya ngerasa gerah, panas sumuk. Akhirnya saya buka baju, saya tidur itu nggak pakai baju Mang cuman ada selimut kan. Saat saya tidur Mang itu tiba-tiba kebangun seperti isyarat ada yang bangun kan. Saya tengok ke kiri, itu ada perempuan Mang Waktu itu lampunya mati. Kan saya kalau tidur nggak kuat kalau lampunya nyala kan. Kalau kita bilang mah senang pertengahan, enak pertengahan. Saya nengok ke kiri itu ada perempuan cantik Mang pakai gaun, gaun baju tidur itu yang bahannya dari satin, rambutnya juga wangi kembang melati. Saya kaget, tapi bukan kaget takut, kaget kagum. Subhanallah, ketika saya ngucap subhanallah, dia refleks Mang seketika yang mukanya berseri-seri menjadi marah begitu. Langsung matanya berubah warna hitam. Saya langsung bangun seketika, wah sialan nih gitu kan. Nah begitu saya reaksi seperti itu, hilang perempuan cantik itu dari tempat tidur saya Mang Tiba-tiba ada di ruangan tamu yang ada galon, magicom sama meja makan. Nah itu kan saya gelar dari daun pisang, yang saya gelar di tehel. Rumah yang saya tempatin ini rumah warisan Mang dari almarhum kakek nenek saya yang diturunin ke bapak ngasih lagi ke saya. Saya tuh udah sila di situ. Saya ngejalanin yang waktu saya jalanin di Pulau Enu. Saya lagi meditasi, itu kedengeran di luar rumah saya ada ledakan, seperti ledakan kembang api di tahun baru. Dor! Subhanallah. Uwak saya itu kakaknya bapak sampai kebangun Mang dari tidurnya. Sel, oi ada apa? Ngetok-ngetok. Jadi meditasi saya kan keganggu Mang ada uang ngetok-ngetok tuh. Saya buka mata. Ya bentar Wak. Buka. Ada apa? Nggak apa-apa Wak. Emang ada apa sih Wak? Itu ada suara ledakan aja. Kamu nyulet apa? Nyalain apa? Enggak ngapa-ngapain. Itu aja tadi saya dengar jelas. Nah tetangga saya juga yang CS-nya Wak itu keluar juga Mang Apa Wak? Beli mau anak suara ledakan. Bek kenceng pisan. Embu anak apa aja kayaknya si Acel lagi dolanan. Wah beli mungkin. Nah setelah itunya Mang besoknya itu saya biasa kan kalau tidur itu pagi, kadang-kadang ya jam 6, kalau lagi nggak kuat-kuatnya jam 5 saya tidur lagi. Bangun sore, habis maghrib saya start layanin panggilan pijat urut. Saya tuh pinjem motor bapak saya, mereknya CS1 merah. Itu saya pakai motor bapak, ada panggilan pijat Mang di beber. Otomatis kan kita lewat Gronggong. Kalau kita ambil dari Pasar Kali Tanjung lewat Ciperna. Setelah pijat selesai dari desa Beber tuh Mang itu jam 1:30 malam karena dapat pijatnya 4 orang Mang Saya alhamdulillah ada rezeki waktu itu pelanggan pijat banyak kan, jadi seneng. Sampai ya kalau dapat job pasien pijatnya jauh, saya anggapnya jalan-jalan Mang Pulangnya lewat Gronggong setelah ngelewatin Batu Babi. Itu saya ngeliat kuntilanak di tengah jalan raya lagi tengok nyamping gini nengoknya. Saya tuh cuek Mang ya baca-bacaan aja kan. Saya ingat waktu di pesantren ya baca-bacaan waktu di perjalanan. Ingat waktu di Maluku saya pakai meditasi lewat pernapasan.
Saya campurkan ilmu pesantren sama ilmu dari Maluku. Ternyata bersinergi, ilmu alam sama ilmu syariat. Jelas-jelas sekali Mang E, saya papasan sama kontainer yang lagi nanjak di luar kendali nih. Saya itu mau masuk ke kolong kontainer Mang E. Seperti motor tuh ada yang ngarahin setirnya. Sedikit lagi saya mau masuk kontainer, itu saya ngeliat ada cahaya biru yang tiba-tiba datang, setir motor saya itu dibelokin Mang E. Jadi saya mau masuk ke kolongnya mobil kontainer nih, seketika itu begini, gerak sendiri. Alhamdulillah selamat, nggak sampai mati ya Allah. Cuman ada bapak-bapak di situ lagi ngopi di pinggir jalan. Woi 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 woi, pada teriak-teriak orang tuh karena pikirnya saya bakal kontainer itu. Rupanya kerjaan dari kuntilanak itu Mang E, yang dari Jimat Susuk. Dia udah ngapalin saya kapan keluar. Nah eksekusinya itu di jalan. Saya tuh kaget Mang E. Wah, ada cahaya biru nembak kuntilanak yang pada ngejejer di tengah jalan tadi. Dor, seketika itu pada kepental semua. Kuntilanak itu hilang Mang E. Tapi cahaya itu nggak hilang. Ya bentuknya cuma segini nih Mang E. Cahaya biru kelap-kelip campur warna putih terang. Setelah itu akhirnya cahaya itu tuh hilang, entah kemana Mang E. Ada pengendara juga kebetulan lagi istirahat ngopi di warung kopi pinggir jalan itu. Nyamperin saya, mas, yuk, tak bantuin. Karena motornya jatuh sih Mang E. Jadi dibangunin sama warga tuh motornya. Terus saya digandeng tangannya, mas istirahat dulu, minum dulu. Dah saya yang bayarin. Mas tuh kenapa? Aduh mas, saya maaf nih, percaya atau enggak terserah. Iya kenapa? Saya ngeliat kuntilanak pada jejer di tengah jalan raya itu. Apalagi yang mas lihat, mukanya burak-burak, punggungnya tuh growok, ya campur ada sundal bolong juga. Ngeri ya mas. Itu mah bukan omong kosong, jalan ini tuh sering makan korban kalau geronggong tuh mas. Untung sampean tuh selamat, masih dilindungin sama Allah. Ya itu alhamdulillah ya. Setelah kejadian itu Mang E, saya dapat pijat lagi. Itu bapaknya teman saya, namanya Mang Yaya. Ahli dalam spiritual dikatakan Mang E. Bapak Yaya ini ngejelasin tentang bab bangsa goib, kelas-kelasnya sama hukum-hukumnya. Setelah itu saya dikasih masukan, gini loh Sel, kalau Marcel memang bisa ngelihat wujudnya, tapi ada satu yang belum lengkap Marcel punya, yaitu cara supaya makhluk goib itu segen tidak mengganggu. Bukan karena kita diganggu goib kita ngadain perlawanan, bukan itu. Tapi apa pak, caranya gimana? Pakai welas asih. Kalau sejatinya kekuatan adalah ketenangan digabungkan dengan sifat welas asih, maka niat jahat itulah yang seketika dirubah hatinya untuk segen, tidak mau niat jahat lagi. Oh begitu ya pak. Gini Sel, kamu sekarang balik badan. Nih bapak mau ngerjain sesuatu. Saya tuh gini Mang E, dikerjain sama bapak teman saya, maksudnya diobatin. Bapak Yaya ini cuma begini Mang E. Itu saya ngeliat depan pintunya kuntilanaknya pada kepental semua Mang E. Terus ada cahaya kuat sekali, cahaya putih tapi nyerupain seperti di aplikasi game tuh yang kristal bintang banyak. Dor, ternyata itu energinya Mang Yaya itu. Kamu nggak sadar Sel, kamu itu udah dikeker. Tinggal malam ini eksekusi. Kalau udah berhasil kamu akan muntah darah. Oh gitu ya pak. Itu udah saya tahu. Kamu ngobatin orang kan, orang itu minta tolong masalah rumah tangga, ada istri kedua. Bapak bisa tahu detail begitu sih pak. Kelihatan dari mata kamu tuh. Tanpa kamu cerita tuh bapak tahu gerak-gerik kamu tuh Sel. Akhirnya setelah itu Mang E, ada kabar dari Mas Wahyu. Ting, HP saya kan bunyi. Halo, assalamualaikum. Mas, itu istri saya aja kesurupan, kejang-kejang, mas bisa nggak? Iya sekarang bisa. Dijemputlah sama Mas Wahyu tuh Mang E. Saya datang ke rumahnya Mbak Susi tuh, udah nyampe. Mbak Susi tuh lagi kejang Mang E. Matanya itu melotot ke atas. Saya pikir itu sakaratul maut, mau meninggal. Tapi di situ ada bisikan tanpa wujud. Itu bukan sakaratul maut, tapi dia sendiri yang keserang balik sama ilmunya sendiri.
cepat lakuin sesuatu sebelum terlambat. Kamu sediain daun bidara laut, garam kasar sama air beras, diobek-obek pakai tangan kiri, kamu siramin dari bawah kaki, masuknya ujung jari sampai ujung kepala, seperti kita nyiram kuburan aja Mang Akhirnya saya kan nurut ya Mang sama bisikan itu. Terus bahan-bahannya dapat. Bahan-bahannya dapat Mang walaupun waktunya lama untuk mencari. Karena bidara laut itu susah Mang nyarinya. Mas Wahyu kan nyarinya tuh, waduh, setengah mati. Ya gimana ya, ini balapan, ini kejang-kejang terus, kasihan Mas, kesiksa. Di situ debat saya sama Mas Wahyu. Ada cara lain nggak? Jangan kayak gini. Nggak bisa Mas, cuma ada itu. Tapi dijamin selamat nggak? Aduh, buang waktu Mas, jangan kayak orang bodoh lah. Ini keadaan lagi panik, cepetan. Udah kita nurut Mang Alhamdulillah ada pertolongan. Saya lagi buru-buru naik motor sama Mas Wahyu. Temennya saya tuh nyegat, kenapa buru-buru nyari daun bidara, iki kita anak kining umah ki ku akeh petik be dewek. Artinya ini saya banyak nih, nggak usah susah nyari. Saya petik tuh daun bidara Mang secukupnya. Mereka nanya, nganggo apa sih, buat apa sih? Ini buat ngobatin yang kesurupan. Astagfirullah, cuma gitu aja responnya. Ya udah, saya doakan supaya lancar ya, supaya cepat sembuh. Ya amin, makasih Ang doanya Ang makasih Ang ya, ini saya udah ngambil daun bidaranya. Oke cepat lanjut aja. Begitu lanjut Mang saya itu udah disiapin air beras, garam kasar. Saya kan bawa daun bidara tuh, saya bacain syahadat dulu 3 kali, sholawat 7 kali, sama la haula wala quwata illa billahil aliyul azim 3 kali. Saya campurin itu, saya siram dari bawah ke atas. Seketika itu Mang jeritnya setengah mati itu, kenceng sekali Mbak Susi jerit. Tapi saat mangap, mulutnya itu menganga, matanya melotot, saya merinding bukan main Mang Saya tahu betul itu bukan Mbak Susinya. Seketika itu saya dilihatkan secara batiniah, jasad sama roh itu begini-begini Mang krep. Akhirnya lepas. Saya pikir itu Mbak Susi mau meninggal, ternyata bukan. Jimat dari susuk kuntilanak itu ilmunya hilang, kecabut Mang gara-gara daun bidara sama daun kelor sama air beras itu. Saya lupa tadi yang belum disebutkan daun kelor. Setelah selesai Mbak Susi itu pingsan Mang Alhamdulillah, teriak tetangga sama saudara-saudaranya yang ada di situ yang nonton. Oh, pada ngumpul ya? Iya Mang pada jadi kumpul. Tahu semua. Jadi tahu semua, tetangga, ada kakak iparnya, ada adik iparnya juga kan. Cuma saya CS sama adik iparnya. Mas Marcel, ini gimana? Kakak ipar saya mau diapain? Ini nih. Ya udah, sekarang kan alhamdulillah nih tegangnya udah selesai. Udah tidur, jangan diganggu dulu. Kita gotongin aja ke kamarnya. Udah digotongin aja tuh Mang Seketika itu waktu digotong, di kamarnya itu ngedenger suara nging, tapi suara perempuan lagi nembang tuh Mang Ternyata itu kuntilanaknya lagi nyanyi, masih penasaran. Nah kalau kuntilanak itu kan kita nggak bisa memprediksi dia marahnya gimana, itunya gimana. Tapi saya udah nggak ngelakuin apa-apa. Udah ya Mas, ini mbaknya udah tenang, saya pulang dulu. Nanti kalau ada kabar apa, panggilin saya lagi. Siap Mas Marcel. Saya diantar lagi Mang sama Mas Wahyu pulangnya tuh. Dikawal, maksudnya saya ya nyangking motor sendiri, Mas Wahyu juga motor sendiri. Setelah itu anehnya gini, Mas Wahyu kayak ada pirasat, kok keinginannya main di rumah saya dulu sampai waktu subuh. Udahlah Mas, main dulu di rumah Mas Marcel boleh nggak? Saya kayaknya nyaman di rumah Mas Marcel nih, sampai subuh saya pulang. Boleh, yuk. Saya ketika itu pulang itu Mang jam 1:30 malam. Ya dikatakan jam 2 lah. Udah berapa saya lihat tuh 01.58 di HP. Nah ketika itu ngobrol sama Mas Wahyu tentang pengalaman saya, keilmuan tentang goib, pembangkitan hawa murni. Tiba-tiba saya itu ngeliat rombongan kuntilanak tuh banyak sekali Mang Rupanya kalau yang satu kalah pasukan, kan kuntilanak tuh ada jenis-jenisnya, ada kerajaannya. Kalau yang pasang susuk itu kan biasanya kalau makan pisang emas dia gatel-gatel, atau kalau kena daun kelor itu luntur. Rupanya karena itu nggak terima, kawan-kawannya datang semua. Saya ngelihat
kuntilanak itu banyak, keadaannya bahaya. Saya bisa memprediksi kalau ini serangan gaib. Saya nggak mungkin kan Mang bilang ke Mas Wahyu tuh, Mas maaf saya mau BAB dulu, mau ke kamar mandi ya. Oh iya silahkan. Tapi nyatanya saya ambil wudhu Mang pakai sarung sebagaimana syariat Islam. Saya meditasi. Pertama dari awal saya pembangkitan dulu, setelah itu pembersihan, pengisian. Terjadilah kuat-kuatan Mang saya itu digempur sama puluhan kuntilanak. Di situ saya ngerasa hampir nggak kuat Mang Tapi saya mikir lagi, ini nih kekurangan saya, masih ada rasa takut, gerasa gerusu, nggak fokus. Udah saya fokusin, anggap aja ini lagi latihan di Pulau Enu. Sugestinya saya begitu. Saya tarik napas sedalam-dalamnya, sefokus-fokusnya. Saya tuh seketika itu Mang ada yang ngendaliin. Tangan kok ngangkat sendiri, tapi nyetrum sendiri Mang seperti listrik aja, kayak kita tangan basah megang tuh kesetrum. Saya kan nggak kuat emang ya sama setrumnya. Itu kuntilanak yang banyak itu Mang kepental semua, tapi ledakannya kenceng seperti korek gas kita geletakin di kobaran api. Tapi dikatakan 5 kali dari itu kencengnya. Saya kan seketika itu pingsan Mang Mas Wahyu tuh tiba-tiba bangunin saya. Mas udah kedengeran Mang suara assalatu wassalamu alaik. Mas udah mau subuh, saya pamit pulang ya. Oh mau pulang tak Mas? Nanti aja kalau setelah adzan subuh. Ya minimal jam 5 lah pulangnya. Ya udah oke. Mas maaf tadi Mas Marcel kenapa? Saya nemuin Mas Marcel pingsan. Bilang katanya mau BAB. Nggak taunya ngerjain apa nih. Ambil wudhu pakai sarung tuh saya tahu. Mau sholat tahajud kan. Aduh, gara-gara cerita Mas Wahyu nih, masalah Mas Wahyu saya kebawa-bawa, kena serangan gaib. Nah, saya pikir tuh aman, Mas Wahyu tuh nggak ada dampaknya Mang Setelah itu Mas Wahyu kan pulang. Yaudah ya Mas pulang. Tiga hari kemudian Mang setelah Mas Wahyu itu pamit pulang pagi-pagi, 3 harinya pagi hari tuh sekitar 7:30 saya itu ada telepon nomor tidak dikenal. Saya angkat. Halo siapa ya? Nangis Mang itu ternyata Mbak Risti. Mas Marcel, maaf ini nomor siapa? Kok suaranya perempuan? Dan ini kenapa nangis ya? Mas saya Mbak Risti Mas. Oh Mbak Risti, Mbak kenapa nangis? Mas Wahyu main kasar tah? Mas Wahyu udah nggak ada, udah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti kenal juga dengan istri pertamanya ya? Iya Mang tapi nggak terlalu dekat, cuma beberapa pertemuan saat kita main di rumahnya. Tapi hubungannya baik Mang Istrinya Mas Wahyu yang pertama ini, Mbak Risti, sangat senang kalau suaminya berteman dengan saya. Tapi Mbak Risti itu tidak tahu menau kalau saya itu urusannya mau bersihin jimat susu kuntilanak. Nah itu kan pikirnya tuh berteman baik aja. Ya udah saya tuh ngelayat ke Mas Wahyu kan sampai ke pemakamannya. Nah setelah itu Mbak Susi itu nggak hadir Mang di acara pemakaman. Setelah lama 7 hari 40 hari, ada 1 tahun Mbak Susi itu ketemu lagi sama saya. Bilangnya itu energinya udah nggak ada, aman, tapi bendanya tuh masih ada di dalam kristalnya. Secara dohir belum bisa dikeluarin. Nah saya kan bilang kalau dohirnya saya nggak berani Mbak bedah-bedah ngeluarin tuh. Terus ada solusi gimana? Gini Mbak, iseng-iseng aja nih ya, tos-tosan lah, untung-untungan. Mbak mau nggak saya ijazahkan doa Sungai Rajeh? Itu 1 hari pertama sampai 10 hari itu 1000 kali. Yang keduanya dari hari pertama sampai 10 hari 1000 kali sampai 10 hari. Sampai 10 hari ketiga nih, hari pertama ke 10 1000 kali lagi. Kuat nggak Mbak? Supaya apa Mas? Jalani aja dulu, hasilnya nanti ada jawabannya. Ternyata Mbak Susi itu Mang di luar dugaan, dia benar-benar menjalani apa saran dari saya. Karena saya ini kan ya sesuai keilmuan aja teorinya kan. Itu bilang, Mas alhamdulillah aja,
waktu saya ngamalin yang dari emas nih, di hari 10 hari yang kedua itu sakit jidat saya mas. Tiba-tiba tuh kayak batu jatuh aja, pluk deh di sejadah, itu batunya keluar mas. Dikasih tunjuk sama Mbak Susi tuh ketika ketemu saya. Nah ketika itu, Mbak, supaya aman sini bendanya saya yang bawa, boleh nggak? Oh, buat apa nih? Saya curiga mau pasang pengasiannya. Astagfirullah, ya enggak lah Mbak. Takutnya ada apa-apa sama Mbak Susi yang saya nggak tahu. Gimana kalau saya yang bawa? Ya udah, saya izinin. Saya percaya sama Mas Marcel. Makasih Mbak. Tapi maaf, bukan maksud apa nih. Saya memang lancang merampas hak orang, tapi saya nggak mungkin seperti ini kalau nggak ada alasan yang jelas. Saya bawa tuh Mang akhirnya ke rumah. Di situ saya sholat tahajud, duha 5 waktu ya. Kristal itu tuh hilang Mang udah nggak ada di rumah saya. Dan alhamdulillah dari kisah itu tuh selesailah Mang Mbak Susi pun udah hidup dengan tenang, Sembuh ya? normal, sembuh. Itu nggak ada lagi teror kuntilanak. Nah, selama ini kan teror kuntilanak udah beres, secara dohir bendanya masih ada di jidatnya, tapi masih nyiksa Mang Kadang kepala tuh sakit, nusuk setengah mati aja sampai ke otak-otak, selalu kelahannya begitu. Melihat Mbak Susi masih cantik. Sekarang masih cantik Mang Setelah kejadian itu, saya tuh terakhir ketemu ya kemarin 2023 bulan Agustus. Nambah cantik Mang mempesona tuh. Padahal nggak pakai susuk lagi. Iya, padahal nggak pakai susuk lagi, udah alami aja. Memang cantik dasarnya ya. Iya, secara alami itu udah bawaan dari lahir. Kenapa harus pakai susuk lagi ya? Itu karena kepengaruh temennya Mang waktu dia ngobrol-ngobrol tuh. Cuma kalau pasang susuk itu nanti awet muda Mang Umur 50 tahun kalau kita panjang umur tuh kelihatannya kayak masih 30 ke atas. Kalau istri tuanya Mas Wahyu tahu? Kalau Mbak Susi? iya tahu. Sempat waktu itu ada berantem juga sih Mang cerita. Ketemu di jalan, dia mergokin lagi berduaan sama Mas Wahyu. Jadi terlibat perkelahian sesama perempuan tuh. Jadi kawinnya juga nggak diketahui ya? Iya Mang Yang alhamdulillah tuh kawinnya cuma kawin sirih, nggak kawin resmi. Akhirnya semua beres ya? Alhamdulillah beres Dan Mang Mas Wahyunya meninggal dunia. Mas Wahyunya meninggal dunia. Itu. Nggak ada gangguan lagi? Kadang-kadang tuh dampaknya masih ada Mang kerasa. Kalau saya lagi sendirian di rumah kayak ada perempuan yang ngeliatin. Saya pikir itu mungkin sisa-sisanya. Tapi saya pastiin lagi ya makhluk itu cuma mampir di rumah saya. Gitu. Nggak nyerang ya? Nggak nyerang, nggak galak Mang Mas Marcel masih banyak ya perjalanan mistisnya? Iya Mang masih banyak sekali. Ya dominannya tuh kisah waktu saya dipanggil pijat sama pelanggan yang jaraknya jauh, yang daerah itu asing, belum pernah saya masukin sebelumnya. Oke. Nah Sobat Malam Mencekam, jika ingin mendengarkan kisah Mas Marcel lebih lanjut silahkan komentar di bawah ya. Nanti kita akan hadirkan lagi Mas Marcel. Terima kasih Mang Terima kasih Mas Marcel, dan Sobat, kita akan berjumpa di video selanjutnya. Nantikan video MM. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.